Halo, jumpa lagi bersama saya, Rustam Simamora. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, pendiferensialan implisit aljabar dan trigonometri. Jadi bagi Anda yang belum menonton video sebelumnya, silahkan tonton pada link di bawah ini. Jadi kita sudah berada di nomor 2, kita akan menurunkan xy kuadrat dikurang x ditambah 16 sama dengan 0. Perhatikan bahwa suku yang pertama ini, yaitu xy kuadrat, itu terdiri dari dua komponen. Ada komponen x dan ada komponen y kuadrat. Jadi, ini harus kita pahami berbentuk u kali v. Ingat bahwa kalau ada dua komponen, yaitu komponen u dan komponen v, dikalikan, dan kalau ini kita turunkan, ini akan menjadi turunan u dikali v, ditambah u turunan v. Jadi kalau xy kuadrat itu kita turunkan terhadap x, maka komponen yang pertama yaitu x diturunkan, kita dapat 1. Sedangkan komponen kedua yaitu y kuadrat itu tetap saja. Kemudian ada tambah, kemudian komponen yang pertama x, dia yang tetap. Kemudian komponen kedua yang diturunkan yaitu y kuadrat. Y kuadrat diturunkan, itu akan menjadi 2y, kemudian diikuti dengan y aksen atau dy dx. Jadi itu untuk suku yang pertama. Sekarang kita akan membicarakan semua sukunya. Persamaannya itu secara keseluruhan. Turunan dari xy kuadrat dikurang x tambah 16 sama dengan 0. Ketika didiferensialkan secara implisit, kita akan dapat, ini sekaligus kita sederhanakan ya, y kuadrat ditambah x kali 2y, 2xy, diikuti dengan dy dx. Kurang x diturunkan jadi kurang 1, tambah 16. 16 diturunkan 0, 0 diturunkan 0. Kemudian kita akan dapat y kuadrat ditambah 2xy dy dx sama dengan 1. Kita sederhanakan lebih lanjut. Kita buat di ruas kiri tinggal hanya 2xy dy dx. Maka kita akan dapat di kanan 1 dikurang y kuadrat. Sedangkan kalau hanya dy dx saja kita buat di kiri, kita akan dapat di kanan 1 kurang y kuadrat per 2xy. Dengan demikian, fungsi yang tadi sudah kita selesaikan. Perhatikan suku pertama, xy. Kalau itu kita turunkan, maka komponen pertama yaitu x diturunkan. Sedangkan komponen kedua, y, tetap tambah. Komponen pertama itu yang tetap sekarang. Kemudian komponen kedua, y, itu yang diturunkan. Y diturunkan terhadap x, kita dapat dy dx. Kemudian komponen sin y. Kalau itu kita turunkan, ingat bahwa turun dari sinus itu cos, sudutnya y, kemudian dikali dengan turunkan hanya sudutnya saja. Turun dari y berarti dy dx. Sama dengan turun dari x kuadrat 2x. Ingat, sebenarnya mendapatkan cos y dy dx ini adalah dengan aturan rantai. Hanya saja kita tidak tuliskan. 1 kali y ditambah x dy dx. Ditambah cos y dy dx sama dengan 2x. Bagian yang ini, yang x dy dx ditambah cos y dy dx, kita faktorkan. Kita akan dapat x ditambah cos y dy dx sama dengan 2x. Selanjutnya, kalau kita buat di ruas kiri hanya x ditambah cos y dy dx, maka kita akan dapat di kanan 2x kurang y. Step terakhir. Maka bisa kita simpulkan kalau dy dx sama dengan 2x dikurang y per x ditambah cos y. Sekarang kita di bagian soal yang paling menantang pada kesempatan kali ini, yaitu nomor 4. Y pangkat 3 dikurang xy kuadrat ditambah cos xy sama dengan 2. Yang agak sulit untuk melakukan pendiferensialan mungkin adalah suku yang ketiga ini, cos xy. Buat sementara, kita akan membicarakan
cos xy secara tersendiri. Menurunkan terhadap x cos xy boleh kita lakukan dengan menggunakan aturan rantai. Jadi kita misalkan dulu xy ini katakanlah sebagai t. Xy sama dengan t. Jadi cos xy udah bisa kita sebut itu sebagai cos t. Dan kalau diturunkan terhadap t, maka cos t akan menjadi negatif sinus t. Seandainya diturunkan t itu terhadap x, t tadi adalah xy, maka ini harus kita pahami sebagai fungsi yang terdiri atas dua komponen. Ada komponen x dan komponen y. Kalau ini diturunkan, sama seperti yang sebelumnya. Pertama, komponen x diturunkan, y-nya tetap. Tambah. Berikutnya komponen pertama, yaitu x yang tetap. Kemudian komponen kedua, yaitu y, itu yang diturunkan. dy per dx. Jadi kita akan dapat bahwa turunannya ini akan menjadi y ditambah x dy per dx. Jadi, turunan dari cos xy terhadap x udah bisa kita nyatakan sebagai hasil perkalian d cos t dt dengan dxy atau dt dx. Ya, ini coret sehingga kita dapat negatif sinus t dikali dengan y ditambah x dy dx. Dan t itu tadi adalah pemisalan dari xy. Sin xy dikali dengan y ditambah x dy dx. Jadi d dx dari cos xy itu tadi kita udah bisa membicarakan soalnya secara keseluruhan. Kita perhatikan bahwa soalnya tadi adalah y pangkat 3 dikurang xy kuadrat ditambah cos xy sama dengan 2. Kita udah boleh melakukan penurunannya secara keseluruhan. Kita turunkan soalnya, kita akan dapat 3y kuadrat diikuti dengan dy dx. Kemudian menurunkan xy kuadrat, perhatikan bahwa itu dua komponen, kita akan dapat 1y kuadrat ditambah x yang tetap, y kuadrat sekarang yang diturunkan, yaitu 2y dy dx. Sedangkan cos xy tadi sudah kita turunkan, yaitu ini semua. Negatif sin xy dikali y ditambah x dy dx sama dengan 2 diturunkan dapat 0. Kita sederhanakan, kita dapat 3y kuadrat dy per dx kurang y kuadrat dikurang 2xy dy per dx dikurang sin xy dikali y menjadi kurang y sin xy. Ingat, sin xy nggak boleh dikalikan jadi y menjadi sin xy kuadrat. Tidak seperti itu. Karena xy adalah sudut dari sin, sedangkan y ini bukan sudut. Jadi dia hanya bisa dikalikan ke koefisiennya saja. Jadi kita dapat kurang y sin xy. Negatif sin xy dikalikan dengan x dy dx, kita akan dapat kurang sin xy sama yang tadi itu, kurang x sin xy diikuti dengan dy dx sama dengan 0. Seandainya kita keluarkan dy dx, kita faktorkan dia, kita akan dapat 3y kuadrat dikurang 2xy dikurang x sin xy, kemudian kedua ruas ditambah y kuadrat menjadi seperti ini dia, sama dengan y kuadrat. Sederhanakan lebih lanjut, kita dapat y sin xy. Langkah terakhir, kita akan dapat bahwa dy dx itu akan menjadi y kuadrat ditambah y sin xy per 3y kuadrat dikurang 2xy
dikurang X sin XY. Jadi demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Tonton video-video saya yang lainnya. Dukung saya dalam membangun channel saya ini dengan like dan subscribe. Terima kasih.